Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, rupanya ekspektasi orang Arab luar biasa hebat. Sampai mereka menyangka Rasulullah itu mengerti semua perkara yang gaib. Besok apa yang akan terjadi, kapan hari kiamat akan terjadi, mereka menduga Nabi Muhammad tahu itu semua. Tetapi Rasulullah sudah membantah bahwa saya ini seorang nabi dan rasul yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan hari kiamat, urusan yang gaib itu hanya Allah semata yang mengetahuinya. Termasuk juga qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Katakan ya Muhammad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kuasa atas dirinya untuk mendatangkan kebaikan atau mendatangkan malapetaka. Jadi Rasulullah tidak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak pula bisa mendatangkan malapetaka. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ajaran tauhid tertinggi yang menyebabkan orang hidup itu menjadi tawadhu. Kalau orang itu ditakdirkan menjadi orang kaya, dia akan mengatakan, aku tidak berkuasa atas diriku untuk menjadi kaya, kecuali kekayaan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu diberikan jabatan, maka dia akan mengatakan kepada dirinya, aku tidak berkuasa untuk mendatangkan jabatan untukku, kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tauhid tertinggi yang menyebabkan orang selalu merasa bersama dengan Allah. Orang selalu merasa dilihat oleh Allah. Sehingga ketika dia punya jabatan, amanah dengan jabatannya. Sehingga ketika dia diberikan harta benda, dia akan amanah dengan hartanya, mana yang harta asli untuknya dan mana haknya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Karena tidak sedikit orang dulu dalam keadaan miskin, sesumbar akan menjadi orang dermawan, tapi pakai kalau jadi orang kaya. Tetapi ketika benar-benar dia jadi orang kaya, rupanya sesumbar itu sudah lupa. Ketika dia jadi orang kaya, justru dia menjadi orang yang bakhil. Nah, begitulah ketika orang berkampanye. Kalau besok saya jadi, maka saya akan gratiskan, maka saya akan berikan makan kepada semua anak negeri. Tetapi ketika dia sudah jadi, persoalannya sudah berbeda. Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, agar orang itu stabil karakter dan mental dalam keadaan kaya maupun miskin, maka letakkanlah Allah di dalam jiwanya dengan mengatakan, tidaklah aku berkuasa atas diriku untuk menjadikan aku sehat, menjadikan aku kaya, menjadikan aku berkuasa, kecuali semua itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu kita mengatakan anal fakir. Jadi Ahmad bin Hanbal itu selalu mengatakan anal fakir, saya ini orang yang tidak punya apa-apa. Oleh umatnya dikatakan, ya Syekh, bukanlah engkau tidak punya apa-apa, engkau orang yang terkaya di antara kami. Tapi apa kata Ahmad bin Hanbal? Seluruh harta itu bukanlah milikku, semua harta itu datang karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau dulu miskin, dia menjadi orang yang tekun, menjadi orang yang bisa berkumpul dan bersilaturahmi, kemudian longgar waktunya untuk menemani orang, longgar waktunya untuk sholat, longgar waktunya untuk pengajian. Ketika dia jadi orang yang kaya dengan seabrek kesibukan yang ada di hadapannya, maka perilakunya sudah berbeda, fashionnya sudah berbeda, stylenya sudah berbeda. Jadi stylenya orang miskin, stylenya orang kaya itu ternyata berbeda. Karena kepemilikan kepada harta itu menggerakkan perilaku seseorang. Kalau dulu miskin cukup naik sepeda motor ke Cengklek cukup. Tapi kalau sudah jadi orang kaya raya, sudah tidak lagi ke Cengklek. Olahraganya main golf. Kalau tidak di daerah Darmo, yo di daerah mana?
Nggak tahu saya. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu ayat ini ingin mengatakan kepada kita, dalam keadaan miskinmu tempatkan Allah di dalam hatimu, sehingga jadi orang sabar, tidak rakus. Jadi orang kaya tempatkan Allah di dalam hatinya, maka dia akan jadi orang yang bertawakal